Dan di sebelah kiri saya ada Cak Lontong. Ya. Saya Cak Lontong, salam lemper. Salam lemper. Ya. Anda ini di sini analis ya? Saya analis kopi antar provinsi. Jadi Disingkat? saya khusus menganalisa kopi di Nusantara ini. Oh, antar provinsi jadinya ya. Anda ini susah membedakan dengan Bus Lorena ya. Jadi akap ya di sini ya. Akap, analis kopi antar provinsi. Ya seperti bis ya jadinya ya. Itu sekarang. Oh, sekarang kalau dulu Sopir bis. oh, supir bis. Ya, sama Akap. aja itu kalau Supir begitu. bis aja bangga lu. Aneh. Gak mungkin deh. Siapa bilang mungkin? Ya kan? Iya, ya mungkin. Mungkin. Ya, calon toh. Jangan terjebak masalah harga ya. Karena sebenarnya enggak, ini relatif. Kalau harga itu relatif. Kita Iya. bicara kopi itu sebenarnya bukan masalah harga, tapi taste, rasa, Iya, rasa. dan kebanggaan. Kenapa saya katakan harga kopi itu relatif? Saya menyanggah perkataan Pak Akbar, pemilik warung kopi Iya, itu. heeh. Kafe katanya lebih mahal daripada warung Iya. kopi. Enggak, relatif. Memang data saya mengatakan harga kopi di kafe itu relatif lebih mahal Lebih dibanding mahal. warung kopi. Iya. Itu makanya. Ya iya, kan tadi udah dibilang juga gitu, sama. Nah terus kalau sama kenapa Bapak mau ngegas gitu? Bapak ngegas kan tadi yang dikatain itu sama Anda menyimak sehingga Anda tidak mengeluarkan terlalu banyak energi untuk sesuatu hal yang tidak penting. Please deh, Ini, Pak. dong. Maksud saya itu sebagai peneliti kopi. Iya. Harga itu, ini nanti saya akan buka fakta-fakta dan data saya tentang kopi dan sejarahnya. Dan ini akan memuskilkan semua hal yang mungkin selama ini orang ngerti. Bahasanya memuskilkan. Ini bicara masalah kopi, kita tidak bisa pakai bahasa Tapi yang Anda sembarangan. tidak usah, maksudnya Anda boleh berbicara menggunakan bahasa, tapi nggak usah harus membunuh, memuskilkan, nggak usah. Ada kil-kilan lah di antara kita lah. Anda nggak paham. Nggak paham kenapa? Memuskilkan dikira membunuh. Loh, apa artinya memuskilkan itu? Apa sih? Lu mah nggak ngerti, tapi diomongin. Nah, Intinya itu ya, jangan Iya. terjebak di harga. Kita bicara masalah esensi dari kopi dan saya sangat mengerti dan percaya. Yang namanya Anda lakukan barusan benar. Bukan masalah harga, tapi taste. Taste itu rasa, dan rasa tidak ada harganya. Apa gini-gini? itu benar. Tanya sekarang sama mungkin moga-moga ini data yang dia kumpulkan saat ini betul-betul saya memakai bahasa saya sahih ya supaya bermanfaat untuk yang lain ya. Saya peringatkan ini ya, Saudara Lontong ya. Oke. Terima kasih atas sanjungannya. Bapak nggak usah khawatir, saya kan lebih dekat dari dia. Oh iya betul-betul. Kopi atau tepatnya bibit kopi ini masuk ke Indonesia tahun 1696. Berarti itu itu berasal dari gubernur Belanda di Malabar yang mengirim pada gubernur Belanda di Batavia. 1696. Jadi kopi mulai ditanam di Indonesia tahun 1696. Bukan. Hah? Karena pada tahun itu waktu pengiriman itu kopi itu musnah karena terkena banjir. Ini sejarah sebutkan. Dikirim lagi 1699. 3 tahun kemudian. Ya, berarti, itulah ya. mulai ditanam. Baru ditanam. Anda mengenal daerah namanya Pondok Kopi Pondok Kopi daerah sini. di Jakarta? Iya. Jakarta Timur? Klender. Anda tahu? Klender. Nah, tolong kapan tunjukkan saya ke sana ya. Itu Anda tahu Klender? Di situ ada tanggal 1 Januari. Itu Nah, kalender. aneh dia tuh Mendingan mulai. nggak usah bawa ke kalender Pak, di blender aja. saya lebih setuju itu. Setuju lagi. Dan saya melakukan survei dari penelitian saya. Sebelum saya mengarah ke kafe dan warkop ya. Ini bicara masalah penyuka kopi. Dari 10 orang di Indonesia yang saya survei, 7 itu orang suka kopi. 7 orang suka kopi. Dari 10 orang. Berarti yang 3 tidak ya? Ya terserah, nggak saya tanya lagi dia. Pokoknya dari 10. Ya dari 10 itu kamu hanya nanya 7, berarti nggak valid dong. Dari 10 yang Dari saya 10. tanya. 10 Iya. saya tanya semua yang suka kopi itu 7. 7. Yang 3? Nggak usah dihitung, nggak suka kopi ini kita kan bahas yang suka kopi. Oh iya. Saya Yang lanjutkan. 3 belum tentu dia. Dari 7 yang suka kopi itu ternyata tidak lebih dari 8. Ya iya Ya. dong. Supaya Anda pahami, ikuti. Wah! Dah.
Kang Denny. Kesel. Dibalasnya, wow, aku tercengang, Iya. aku tercengang. Gitu aja. Saya lanjutkan boleh? Boleh. Penyuka kopi di kalangan pelajar kita ini ternyata amazing ya. 100% pelajar kita yang suka kopi itu adalah laki-laki. 100% laki-laki. Jadi yang wanita nggak ada yang suka kopi. Ini saya lakukan survei di STM. Begini ya. Saya ini kali ini saya harus berbicara ini. Masalahnya, lu ngambil sampel di STM. Nih STM sekarang udah ganti jadi SMK. SMK tuh sekarang menerima yang namanya perempuan juga. Lu itu Yang survei di situ. Saya kerja. Calon tong. Mana ada yang mau nawar, Pak, model begini. Gede banget. Jadi Calontong kerja di situ. Ternyata kita sama, kita sama. Beda dong. Kok beda? Saya kan nggak laku. lu nggak laku bangga lagi. Ya, Itu ya. lanjutkan. STM, aduh. Dan berikutnya yang amazing. Ini bicara mengarah ke agak kafe. Awas lu ya kalau nggak. Ini ya. Berarti harus amazing nih. Kalau Anda tadi berpikiran bahwa yang suka kafe itu adalah menengah ke atas, ini Anda mulai harus berpikir bahwa itu ternyata keliru. Kelas menengah ke bawah, ini catatan. Iya. Kalau warung kopi tutup, Iya. ternyata perginya kemana? Kemana, ke kafe? Bukan ke warung kopi yang masih buka. Catat. Amazing. Wow, sungguh amazing. Terus kapan? Ya, Kapan seseorang mulai suka kopi? Ini juga saya survei. Secara garis besar, seseorang suka kopi setelah dia tahu enaknya kopi. Itu catatan garis besar saya. Pak, pulang ah. Pengalaman apa? Sabar, Pusing, Pak. Sabar, Meng. Ini juga. Dan ini, apa kaitannya kopi dengan keberhasilan seseorang? Olahragawan, pemain bola hebat, Iya. Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Iya. itu berprestasi karena Minum kopi. sering latihan bola. Terus hubungannya sama kopi apa? Nanti Anda akan tahu, karena survei saya ini masih banyak. Erat kaitannya nanti ke kafe, ke warkop, pengaruh-pengaruh kopi terhadap tubuh. Anda pasti penasaran kan? Iya. Makanya kita akan kembali setelah yang satu ini. Iya. Iya, kapan waktunya? Sore, pagi kan ada waktu. Tadi waktunya harus maksudnya- tepat. Berarti Anda Anda bicara tanya. mengenai waktu. Waktu Iya. paling tepat minum kopi Iya. adalah setelah dia jadi. Setelah jadi apa? Jadi kopi. Jadi diseduh. minuman itu ya. Itu. Itu paling tepat. Karena kalau sebelum jadi rasanya beda. Enggak, kenapa nggak lu minum aja termos panas, hajar ya, kopi, gula, lu kocok sendiri. Kembali lagi di LK bersama Torabika mengatasi masalah tanpa solusi. Kita lanjutkan lagi. Calon Tom, Saya lanjutkan survei survei saya. Anda ya. Silakan. Kita mengarah ke kafe dan warkop. Ketika tadi berdebat, karena mereka nggak ngerti sebenarnya banyak persamaan di antara keduanya. Nah, Jadi jangan mempermasalahkan atau membeda-bedakan, walaupun memang ada bedanya, tapi Iya. banyak persamaan. Anda tahu nggak persamaan dan sekaligus perbedaan yang sudah saya catat? persamaannya apa? Kafe dan warung kopi itu sama-sama dan banyak yang buka di pinggir jalan. Karena ada nyoba yang di tengah jalan buyar sebelum berhasil. Ya, itu persamaan. Yang kedua, sama-sama berjualan dagangan. Iya. Tapi bedanya, ini yang perlu dicatat. Kafe, jualan dagangan kafe, warkop jualan dagangan warung kopi. Wow, aku tercengang. Nah, Anda mulai melihat Anda hasil memang pernah selama ini melihat kafe jualan kelontong gitu misalnya? Nggak pernah, biasanya lontong yang datang ke kafe. Jualan-jualan barang-barang kelontong maksudnya. Belum pernah. Ya makanya, karena itu dia menjual. Berarti benar nggak survei saya? Bukan masalah benar atau enggak,
Cak. Ini bukan masalah kamu itu mengeluarkan energi berlebihan untuk sesuatu yang tidak penting. Saya santai saja, nggak merasa Santai dari berlebihan. mana orang yang dengerin nggak santai? Ya cobalah untuk santai. Tuh. Solehin. Lo kalau ngomong yang benar. Enggak, kamu manggil siapa? Solehin. Itu kan bukan nama saya, kenapa saya noleh? Salah Loh, lu sendiri. Ya kamu yang noleh. Selanjutnya. Kembali lagi, persamaannya kafe dan warung kopi. Sama-sama ada jam buka dan jam tutup. Iya dong. Tapi ada bedanya. Bedanya adalah warung kopi jam bukanya adalah saat dia buka. Kalau kafe jam tutupnya adalah saat dia tutup. Saya mulai goblok ini. Saya mulai goblok. Ah, itu pilihan. Pilihan dari Saya mana, kira itu pilihan Cak? masing-masing. Anda akan memulai goblok atau pinter itu pilihan masing-masing. Pindah-pindah ngomong sendiri ke di parkiran. Ini jadi ngerusak nih. Anda tidak tahu sejarah. Pindah ngomong sendiri ke di parkiran. Ini jadi ngerusak nih. Anda tidak tahu sejarah. Sejarah dari mana? Saya dari sore ngomong sendiri di sana, nggak ada yang memperhatikan, pas saya pindah sini. Kok suruh pindah Dia lagi? itu gara-gara ngomong sendiri di sana makanya dia dipindah ke sini. Iya. Aduh. Masa suruh pindah lagi? Iya. Mikir dong. Iya. Teruskan. Lu yang Anda yang pikir. Orang mikir mulu. Sekarang kita ngomong masalah pengaruh kopi. Seperti apa sih kepada tubuh kita pengaruh kopi? Nah, ini penting kalau Ya. ini. Anda tuh yang berbicara seperti ini dong. Nah, ini makanya sabar dong. Sabar. Ayo. Anda kan secara global, Iya. pengaruh di dunia manapun, seseorang setelah minum kopi itu biasanya sudah susah tidur. Itu kenapa? Jadi susah tidur. Iya, biasanya gitu kan, Iya. pengaruhnya. Kenapa? Karena dalam minuman kopi itu mengandung biji kopi, air panas, dan juga gula. Terus itu, kalau sudah bercampur dan kombinasinya pas, itu Iya. terasa nikmat. Iya. Kenikmatan itu yang membuat orang mungkin jadi susah tidur. Tapi ada alasan signifikan kenapa setelah minum kopi orang susah tidur. Ada dua jawaban terbesar. Satu, mungkin sebelum minum kopi dia memang sudah tidur. Pak, Saya instruksi, pernah- Pak. Orang kalau mau Tadi, ngopi Pak. aja nggak bakalan bisa tidur. Bisa tumpah kena kasur. Tadi faktornya katanya cuma 2, Pak. Kayaknya ada satu lagi deh, Pak. Apa? Sebelum dia minum kopinya sambil nonton ILK, dengerin calon otaknya ngepul, Pak. Jadi nggak bisa tidur. Ah, itu yang ketiga yang belum saya survei. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Ukuran yang tepat. Dosis maksudnya dosis. Dosis minum kopi kapan, berapa kali sehari, ukurannya berapa, komposisi antara kopi, air, dan gulanya seperti apa, itu harus pas. Ah, Yang kedua, kapan, waktunya juga harus pas. diminumnya. Terserah mau diminum apa dikasih. Iya dah. Waktunya tepat tuh kapan? Untuk minum. Iya, kapan waktunya? Sore, pagi Ah. kan ada waktu. Tadi Anda waktunya harus maksudnya- tepat. Berarti Oh, Anda Anda bicara tanya. mengenai waktu. Iya. Waktu paling tepat minum kopi Iya. adalah setelah dia jadi. Setelah jadi apa? Jadi kopi. Jadi diseduh. minuman itu ya. Itu. paling tepat. Karena kalau sebelum jadi rasanya beda. Nggak, kenapa nggak lu minum aja termos panas, hajar ya, kopi, gula, lu kocok sendiri. Itu salah satu cara yang salah minum kopi. Pak udah Pak yang lain aja. Kayak nggak ada orang ah. Gue tuh kadang-kadang nungguin ilmunya dia nih. Dari mana ilmunya Iya, Pak? ada. Lu kan kita pikirkan, emang kalau minum kopi itu ada ukurannya. Ukurannya segimana? Ada. Seharusnya seperti apa ukurannya? Kan ini Contohnya, ilmu nih. contohnya untuk ukuran cangkir seperti ini, Iya. air tidak boleh lebih dari volume cangkir. Tumpah Tohir. Ya iya dong. Semua orang juga udah tahu. Anda kan tahu, benar kalau lebih itu tumpah, Astagfirullah. makanya tidak boleh lebih. Lah ngopi aja di ember. Kadang-kadang lebay juga ini. Iya lu soalnya kan ya udah pasti yang segitu. Kalau misalnya ukurannya sekarang buat rame-rame, bikinlah di ember yang gede. Lu minum gini nih. Ramas, itu ramas. itu cara yang salah. Kemudian Pak, ajak piknik aja ke jurang. Iya nih, beneran. enggak, ini kelagian ngajak piknik ke jurang yang dilihat apa? Di situ kan nggak ada kopi. Mau nyempulin lu nih lu di ujung
ujung jurang nih, dorong nih. Gitu. Nggak bisa dong. Kenapa? Kan saya belum minum kopi. Tunggu dia minum kopi dulu. Ya udah deh, tungguin Ini nggak kapan. ngomongin kopi aja sampai koplak gua. Air ya, air secukupnya. Iya. Kopi, Anda tahu sendok kopi? Tahu? Gunakan itu, jangan sendok semen. Sendok kopi. Iya. Sesuka Anda. Iya. Anda pengen kalau Nggak usah pengen pakai empu ya. kalau Anda pengen agak pahit, Iya. kopinya agak banyak. Tapi kalau pengen Gue tahu itu sih kayak gitu tahu. Lu ukuran yang paling mantap itu seperti apa gitu. ini kadang-kadang paksa orang ya. Bukan maksa orang, lu tuh ngomongin ya. Orang itu juga tahu. Lu yang namanya sendok semen lah dibawa-bawa. Yang buat empu sendok gitu ya, nggak usah pakai sendok Lagi lagi. kalau kita pakai sendok semen, ntar dia pakai sendok apa, Pak? Iya bener, kasihan kamu nanti. Nah makanya kan saya nyari sendok semen nanti. Makanya jangan dipakai. Terus sudah setelah itu, Komposisi antara kopi dan gula. Iya. Nah, ini penting. Bagus nih. berapa kali berapa? Perbandingan kopi dan gula ini Iya. yang sangat penting. Iya sangat penting tuh seperti apa? Terserah selera masing-masing, bebas. Itu nggak ada aturan. Katanya lu penting. Penting tapi sesuai selera. Kan selera orang masing-masing. Ya lu ngomongin cuma itu doang, kirain gua ada Calon ilmunya. dong. Tapi ada cara praktis. Oke, yaitu Untuk membuat itu biar pas. yaitu Beli yang sasetan. lu dari tadi udah ngomong kondisi yang penting, akhirnya kita belilah yang sasetan karena itu cara yang termudah Paling ya. praktis. Buka dulu sekarang ya kayak Ya, gitu. tuang Gelasnya di- seperti tuang, tuang kasih air panas, diaduk. Kalau buat lo jangan sasetan, sakuntilanak. Itu sesetan, Pak. Kalau perlu lu keramas pakai air panas di situ ya. Nah itu belum saya coba. Iya, cobain sama kamu. Sekarang waktunya